Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan kawan-kawan yang berbahagia. Pertama, mari panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu, diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Saya Jari Vinara Selanita sebagai moderator yang akan membimbing jalannya acara pada pagi hari ini, di mana pada acara pagi hari ini akan dibahas mengenai pengaruh media sosial dalam kesehatan mental. Nah, dalam diskusi panel ini kita akan mendengarkan pendapat dari para ahli dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang media sosial dan kesehatan mental. Yang pertama ada Belinda sebagai perwakilan di para remaja, lalu ada Ibu Rukia sebagai psikolog. Dalam diskusi panel ini kita akan mendengarkan pendapat dari para ahli dan praktisi yang pertama dalam bidang media sosial dan juga bidang kesehatan mental. Yang pertama ada Belinda sebagai perwakilan dari para remaja, lalu kemudian ada Ibu Lutfia sebagai psikolog, lalu ada Bapak Sahid sebagai perwakilan dari para orang tua, lalu ada Sam Timur sebagai Duta Kesehatan Mental Indonesia, lalu ada Alena sebagai notulen. Mereka akan membahas tentang bagaimana kebebasan berpendapat dalam media sosial yang dapat berdampak pada kesehatan mental, serta bagaimana kita dapat menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijak dan bertanggung jawab. Baik, seperti yang kita ketahui pada era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, terutama bagi generasi muda. Namun, kebebasan berpendapat dalam media sosial juga berdampak negatif pada kesehatan mental pengguna. Mari kita mulai diskusi panel ini dari sisi psikolog terlebih dahulu. Silakan Ibu Lutfia untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Dari sudut pandang psikologis, media sosial itu memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kesehatan mental remaja. Namun perlu kita semua pahami bahwa media sosial tidak mempengaruhi setiap individu dengan cara yang sama. Baik atau buruknya pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja tergantung dari apa yang mereka lihat, waktu yang dihabiskan untuk online, faktor psikologis, serta kehidupan pribadinya. Nah, jika dilihat dari sisi yang positif, media sosial dapat membantu para remaja untuk mendapatkan dukungan secara online. Nah, para remaja juga bisa belajar bagaimana remaja lain mengatasi situasi kehidupan yang menantang, serta mencari informasi terkait kondisi kesehatan mental. Nah, selain itu, jika digunakan secara sehat, media sosial juga dapat membantu seorang remaja yang rentan depresi tetap terhubung dengan orang lain. Konten-konten yang menghibur di media sosial juga bisa membantu remaja yang sedang berjuang melewati hari yang menurutnya cukup berat atau menantang. Nah, namun media sosial itu juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi para generasi muda. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Common Sense Media menunjukkan bahwa sebanyak 35% remaja di media sosial khawatir akan ditandai dalam foto yang tidak menarik. Nah, sebanyak 27% merasa stres dengan penampilan mereka saat mengunggah foto, dan sebanyak 22% merasa tidak percaya diri ketika tidak ada yang mengomentari atau menyukai foto mereka. Jadi, efek negatif sosial media terhadap kesehatan mental remaja sangat erat kaitannya dengan citra tubuh. Ketika seorang remaja membandingkan diri mereka dengan foto atau konten orang lain yang ada di media sosial, baik itu temannya atau melalui selebriti, mereka mungkin akan merasa rendah diri. Nah, hal ini dapat membuat self-esteem dan citra dirinya menurun. Baik, terima kasih Ibu Lutfia atas pendapatnya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari sisi remaja. Silakan Belinda sebagai perwakilan para remaja untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan dari sisi remaja. Yang pertama, sebagai anak muda yang hidup di zaman digital seperti saya memiliki pendapat yang berbeda mengenai media sosial. Media sosial memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan positif. Pertama-tama saya akan menjelaskan sisi negatif dari media sosial. Media sosial dapat membuat kita merasa stres dan cemas karena tekanan untuk selalu terlihat sempurna dan populer. Hal ini dikarenakan kita merasa bahwa kita harus memiliki banyak likes dan followers ataupun pujian-pujian, komentar yang diberikan oleh orang-orang lain di media sosial. Seperti itu. Ini dapat membuat kita merasa cemas atau insecure karena jika seperti yang disampaikan Ibu Lutfia, karena jika kita tidak mendapat likes atau komentar positif dari orang-orang lain, dapat membuat kita
merasa bahwa diri kita memiliki kekurangan dan tidak dapat membuat kita merasa dihargai seperti itu. Selain itu, media sosial juga dapat membuat kita merasa tidak percaya diri dan rendah diri. Selain itu, media sosial juga membuat kita merasa ketergantungan karena media sosial itu dapat membuat kita bergantung pada likes atau komen atau followers. Padahal itu sebenarnya tidak terlalu penting karena di media sosial sendiri yang kita miliki, kita bisa mengunggah apapun yang kita sukai dan tidak harus mendapatkan likes atau komentar positif dari orang-orang lain. Kita bisa menggunakan media sosial sesuka kita karena itu milik kita sendiri. Selanjutnya ada cyberbullying. Nah, kebanyakan cyberbullying yang ada di media sosial seperti TikTok, Instagram itu mengacu pada komentar-komentar negatif yang dilontarkan kepada pembuat konten karena konten tersebut dinilai tidak sesuai dengan para pemberi komentar. Jadi mereka memiliki perbedaan pendapat sehingga menimbulkan komentar-komentar negatif. Oke, selain pengaruh negatif yang sudah saya sampaikan, media sosial sendiri menurut saya mempunyai pengaruh positif, yaitu mengekspresikan diri. Jadi menurut saya ketika kita memiliki media sosial, kita bisa mengekspresikan diri kita seperti memposting hal-hal yang sedang kita lakukan, sharing tentang apapun, tentang kebaikan dan lain-lain, kita bisa lakukan di media sosial. Juga kita bisa mengakses koleksi yang lebih banyak lagi di media sosial karena media sosial ini mengacu pada ranca internasional. Lalu kita bisa bergabung pada komunitas-komunitas yang kita sukai dan mendapat dukungan di sana, seperti bila kita menyukai sesuatu, kita bisa join atau bergabung dalam komunitas tersebut dan mendapat dukungan di sana. Seperti itu. Menurut saya itu cukup sebagai pendapat saya sebagai remaja. Ya, baik, terima kasih Belinda atas pendapatnya. Nah, dari remaja kita akan beralih ke pendapat para orang tua. Silahkan Bapak Said sebagai perwakilan para orang tua untuk berpendapat mengenai hal ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang pendapat sebagai orang tua. Jadi sebagai orang tua tentu saja saya khawatir anak-anak terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial. Takutnya mereka jadi kecanduan, kurang tidur atau bahkan mengalami bullying yang sudah dijelaskan Kak. Terus saya juga khawatir mereka terpapar konten-konten negatif yang bisa mempengaruhi mental mereka. Tapi saya sadar melarang mereka sama sekali solusi. Jadi saya mencoba untuk terbuka dan mengobrol dengan anak tentang cara menjaga media. Jika saya mencoba untuk lebih terbuka dan ngobrol dengan anak tentang apa yang mereka lakukan di media sosial, mungkin kita bisa buat kesepakatan bersama tentang batasan penggunaan. Kita sudah dengarkan pendapat dari pihak remaja, dari sisi pandang psikolog, lalu dari sisi pandang orang tua, dan dari duta. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan dari diskusi panel kita pada hari ini. Silakan. Baik, kesimpulan dari diskusi ini tuh memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu media sosial dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk dukungan sosial, edukasi, dan kreativitas. Namun di sisi lain terdapat risiko kecanduan, kecemasan, dan paparan konten negatif dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental. Oleh karena itu, digital edukasi tentang kesehatan mental sangat penting untuk mengurangi dampak negatif media sosial. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak juga menjadi kunci untuk mengelola penggunaan media sosial dengan bijak. Remaja perlu belajar untuk lebih selektif dalam mengonsumsi konten dan menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Dan yang terakhir, program-program edukasi dari pihak seperti Duta Kesehatan Mental Indonesia membantu meningkatkan kesadaran tentang penggunaan media sosial yang sehat. Itu sudah kesimpulan kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Sahid yang telah menyampaikan pendapat
orang tua. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari Duta Kesehatan Mental Indonesia. Silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya sebagai Duta Kesehatan Mental Indonesia ingin menyampaikannya. Seperti yang kita ketahui, usia remaja lebih rentan terhadap efek negatif karena bangunan emosional kita belum matang. Media sosial juga memiliki pengaruh yang sangat kompleks terhadap kesehatan mental kita. Dampak positif dan negatif yang saling berinteraksi sesamanya. Contohnya, beberapa dampak positifnya yaitu media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan koneksi sosial serta dapat meningkatkan edukasi bagi para penggunanya juga. Menjadi sarana pengekspresian diri serta meningkatkan aktivitas kita dapat dilakukan di dalam media sosial tersebut. Atau bahkan kita sebagai individu dapat menggunakan media sosial untuk menemukan inovasi dan inspirasi bagi diri kita sendiri. Serta media sosial juga mempunyai lebih banyak peluang yang bisa dieksplorasi dalam kehidupan kita sebagai remaja. Tetapi di balik sebuah peluang, pasti juga ada tantangan yang harus dihadapi. Seperti contohnya, perbandingan sosial yang dapat mengganggu kesehatan mental remaja, cyberbullying, hoax, serta ujaran kebencian yang dapat mengganggu psikologi kita sebagai remaja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, boleh waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Timur atas pendapatnya. Baik, terima kasih Alena atas kesimpulan yang telah diberikan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi kita yang telah mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan ataupun sanggahan, maka diskusi akan kita tutup. Sekian diskusi kami pada pagi hari ini mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Terima kasih.